Perkenalkan, nama saya Ulfatri Arifin dengan NIM 20017121. Di video kali ini aku akan mempresentasikan mengenai etika filsafat moral. Langsung saja ya, cek videonya. Nah, sebelum memahami lebih lanjut, kita harus mengenal dulu apa itu etika. Etika secara etimologi berasal dari Yunani, yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat. Secara etimologi, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik buruk. Jadi, dapat diketahui bahwa etika adalah tingkah laku yang dikerjakan dengan kesadaran yang dapat dinilai, baik itu yang bernilai buruk maupun yang bernilai baik. Nah, dalam etika ini ada pun ruang lingkupnya, yaitu meliputi bagaimana caranya agar dapat hidup lebih baik dan bagaimana caranya untuk berbuat baik serta menghindari keburukan. Adapun pembagian etika, yaitu etika deskriptif. Etika ini adalah etika yang hanya melukiskan, menggambarkan, menceritakan apa adanya, tidak mengajarkan bagaimana seharusnya berbuat. Contohnya sejarah etika. Adapun etika normatif, yaitu etika yang memberikan penilaian mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak harus dikerjakan. Etika normatif dibagi menjadi dua, yaitu etika umum, yaitu etika yang membicarakan prinsip-prinsip umum, seperti nilai, motivasi, suara hati, dan sebagainya. Adapun etika khusus, yakni adalah suatu pelaksanaan dari prinsip-prinsip umum seperti etika pergaulan, etika pekerjaan, dan sebagainya. Pembagian etika lainnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual yakni etika yang membicarakan perbuatan atau tingkah laku sebagai individu, seperti tujuan hidup. Etika sosial yakni etika yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan dalam hubungannya dengan masyarakat atau orang lain, seperti hubungan baik atau buruk dengan keluarga, masyarakat, dan negaranya. Adapun pengertian moral, moral berasal dari kata Latin yakni mos dan jamaknya mores yang berarti adat atau cara hidup. Moral dan etika sama artinya, namun secara pengaplikasiannya berbeda. Ajaran moral adalah ajaran, wejangan, khotbah atau peraturan baik secara lisan atau tulis yang bertindak agar manusia menjadi baik. Nah, di sini juga ada pengertian norma. Norma yaitu nilai yang menjadi milik bersama di dalam satu masyarakat dan telah tertanam dengan emosi yang mendalam akan menjadi norma yang disepakati bersama. Norma yang diterima oleh anggota masyarakat akan selalu mengandung sanksi dan pahala, yakni tidak melakukan sesuai norma-norma, celaan, dan sebagainya, dan dilakukan sesuai dengan norma pujian, balas jasa, dan sebagainya. Di dalam norma ada pun pembagian norma, yaitu norma khusus yakni norma yang hanya berlaku dalam bidang dan situasi yang khusus. Contohnya bola voli tidak boleh dimainkan dengan cara menendang. Norma umum, di dalam norma umum ada 3 macam, yaitu norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral. Dalam norma sopan santun, norma ini adalah secara lahiriah manusia. Orang yang melanggar norma ini tidak mengetahui akan norma ini akan dituntut oleh situasi. Sedangkan norma hukum adalah norma yang dituntut dengan tegas dalam masyarakat karena dianggap perlu demi keselamatan dan kesejahteraan umum, dan melanggar norma ini akan dikenakan sanksi. Sedangkan norma moral adalah tolak ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang. Maka dengan norma moral ini kita benar-benar dinilai apakah kita baik atau buruk. Selanjutnya, dalam etika pembagian moral ini kita harus mengetahui persamaan dan perbedaan antara etika dan etiket, yakni dalam persamaannya etika dan etiket menyangkut perilaku manusia. Etika dan etiket sama-sama mengatur manusia secara normatif. Sedangkan perbedaannya menurut Bergman 1993 halaman 9 yakni 1. Etika menyangkut cara suatu perbedaan harus dilakukan manusia. Di antara beberapa cara yang mungkin, etiket menunjukkan cara yang tepat. Artinya, cara yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu kalangan tertentu. Misalnya, dalam memberikan sesuatu kepada orang lain haruslah memakai tangan kanan, baik dalam menerima ataupun memberikan sesuatu kepada orang lain harus memakai tangan kanan. Dikarenakan tangan kanan dalam pengaplikasiannya menunjukkan sebuah etiket yang baik dan yang bermoral. Selain itu, memasuki rumah orang haruslah mengucapkan salam.
dan izin kepada orangnya. Apakah saya boleh memasuki rumah ini? Jika dipersilahkan, maka kita dianggap sebagai tamu yang bermoral dan beretikat baik. Dan jika disuguhkan minuman sebagai tamu, kita harus menghabiskannya agar kita dianggap sebagai tamu yang bermoral juga beretikat dengan baik. Kedua, etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Apabila tidak ada orang lain hadir atau tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Contohnya, pada kegiatan menyontek saat ulangan, apabila guru yang mengawas tidak tahu, maka dianggap beretiket. Sedangkan apabila guru tersebut mengetahui, maka dianggap sebagai tidak beretiket. Etika selalu ada tergantung tidak ada orang yang menyaksikannya, seperti begal, pencopet, dan lain-lain. Ketiga, etika bersifat relatif. Yang dianggap tidak sopan dalam satu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Contohnya, saat mengenal seseorang dan dalam berjalan pulang berpapasan dengan orang yang kita kenal, maka haruslah kita menyapanya, baik dengan bertegur sapa atau hanya mengucapkan hai kepada dia, orang yang kita kenal. Namun di sisi lain, bila kita tidak mengetahuinya, maka bisa saja kita abaikan dan diamkan. Bukan berarti sombong, melainkan tidak terlihat atau tidak tampak oleh mata kita. Di sisi lain, jika sebagian orang mengelar acara pemakaman dengan acara yang meriah, adapun di daerah lain yang mengelar acara dengan normal atau kesedihan. Etika juga ada yang bersifat absolut, seperti jangan mencuri, jangan bertengkar, jangan berbohong, yang merupakan suatu prinsip yang tidak bisa kita tawar-tawar lagi. Keempat, jika berbicara soal etiket, hanya memandang manusia dari lahiriah saja, sedangkan etika menyangkut manusia dari segi dalam. Misalnya, cantik jangan cuma dilihat dari wajahnya juga, namun juga dilihat dari hatinya, yaitu cara dia bertutur kata dan bertindak. Selain itu, kekayaan jangan diukur dari uangnya saja, tapi dapat dilihat dari kekayaan tubuh. Kita memiliki dua mata yang dapat melihat dengan baik. Bahkan orang lain saja mempunyai mata namun tidak dapat melihat. Itu merupakan sesuatu yang bisa dianggap sebagai kekayaan dalam tubuh kita. Bukan hanya uang, melainkan kebahagiaan dan rasa syukur. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih terkurang saya mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Dadah!